Kemudian untuk materi berikutnya adalah pembuatan modul ajar. Ya, pembuatan modul ajar berorientasi STEM. Ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Evi dari SMA 96. Ya, selama sampai 30 menit. Nanti setelah itu baru kita istirahat untuk menikmati santapnya. Nah, sebelumnya kalau memang Bapak Ibu sudah menikmati silakan, tidak masalah juga. Oke, kepada Ibu Nur Evi dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih ini ya, masih konsentrasi. Masih kenyang. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tuan rumah ya, terutama tuan rumah di SMA Negeri 94 yang sudah memfasilitasi ruangan dan semuanya. Dan terima kasih juga kepada tim Casio yang sudah membersamai kami dari hari pertama sampai hari ini. Dan Bapak Ibu yang hebat luar biasa yang sudah meluangkan waktunya ke mengikuti pelatihan ini ya di SMA Negeri 94. Bapak Ibu, saya mau pantun dulu boleh nggak? Ke Tanah Abang beli peci, makan bakso pakai seledri. Semoga Bapak Ibu yang hadir di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Nah, di sini saya mau ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, supaya karena tadi sudah berkutat dengan kalkulator saintifiknya, coba Bapak Ibu sekarang berdiri deh, berdiri. Oke. Berdiri ya Bapak Ibu. Oke, kalau saya ucapkan kalimat pasukan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu langsung siap belajar. Lalu saya menjadi manusia merdeka, siap konsentrasi. Dan saya ucapkan merdeka itu adalah selamat raganya, bahagia jiwanya. Ya, oke, siap? Oke. Ada contekannya. Pasukan Ki Hajar Dewantara siap belajar. Lalu menjadi manusia merdeka, siap konsentrasi. Merdeka itu adalah menjadi manusia merdeka, siap konsentrasi. pasukan Ki Hajar Dewantara Siap belajar. menjadi manusia merdeka, Siap konsentrasi. merdeka itu adalah Selamat bahagia. menjadi manusia merdeka. Siap. Oke, terima kasih buat kita semua Bapak Ibu. Oke, lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Saya akan menyampaikan materi pembuatan modul ajar ya yang berbasis STEM. Tentunya Bapak Ibu di sini kesini mengikuti pelatihan ini mempunyai tujuan ya, mempunyai tujuan. Tujuannya apa nih? Setelah berpartisipasi aktif dalam sesi ini, peserta atau Bapak Ibu ya menyusun modul ajar matematika materi tertentu tapi berorientasi STEM ya. Jadi Bapak Ibu yang belum modul ajarnya kan sudah dibawa ya, minggu kemarin sudah disarankan oleh Ibu Rara. Nanti yang belum berorientasi STEM tinggal diubah aja, ditambah-tambahkan seperti itu. Dan dengan cara menyusun sendiri boleh ya Bapak Ibu, menyusun sendiri boleh atau boleh modifikasi dari modul orang lain, tapi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Oke, lanjut. Next. Oke. Ya,
di sini kita harus memahami modul ajar ya. Modul ajar dan RPP itu seperti apa ya. Kalau modul ajar kita anggap sebagai RPP plus. Jadi lengkap, lebih lengkap dari RPP ya. Oke. Di sini modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana RPP ya. Jadi di dalam modul ajar RPP untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP, capaian pembelajaran. Nah, diintegrasikan modul ajar disediakan pemerintah dapat dipadankan dengan RPP plus ya. Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dari RPP. Oke, next. Oke, di sini pembelajaran STEM seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu ya. Ada 4 bentuk integrasi. Yang pertama adalah disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, dan transdisciplinary. Ini dijelaskan minggu yang lalu Bapak Ibu ya. Next. Nah, untuk STEM, nah ini yang mananya Bapak Ibu. Untuk STEM, ini modul STEM ini adalah menggunakan interdisciplinary ya. Apa itu interdisciplinary? Yaitu pembelajaran STEM melibatkan pendekatan interdisipliner untuk memahami dan memecahkan masalah dunia nyata. Ya, jadi memahami masalah dunia nyata melalui penerapan konsep dan keterampilan dari keempat bidang itu. Dan tujuannya yang tadi sudah saya ucapkan, mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ilmiah dan matematika serta keterampilan teknologi dan rekayasa yang mendorong pemecahan masalah kreatif dan inovatif. Next. Nah, di sini ya, bagi Bapak Ibu yang belum datang kemarin, ini saya akan mereview STEM-nya. STEM itu apa sih Bapak Ibu? Kemarin sudah dijelaskan secara jelas oleh Bu Rara ya. STEM itu apa? S-nya? Science, lalu T-nya? Teknologi, E-nya? Engineering, dan M-nya adalah matematik ya. Nah, di sini sudah diterjemahkan, yaitu sains itu ini adalah muatan-muatan keterampilannya ya, muatan sains, muatan teknologi, muatan rekayasa, dan muatan matematika. Jadi nanti pada modul Bapak Ibu harus ada muatan-muatan ini ya. Muatan sainsnya seperti apa, muatan teknologinya seperti apa, rekayasa, dan matematik. Di sini saya review sedikit tentang sains. Itu misalnya pada materi pertumbuhan penduduk ya, misalnya materi pertumbuhan penduduk itu di sini observasi, pasti kita melakukan observasi dulu ya sebelum melakukan penelitian untuk pertumbuhan penduduk itu. Nah, identifikasi masalah ya termasuk sains, eksperimen juga termasuk sains, membuat prediksi atau hipotesis, menanya dan mengkomunikasikan solusi itu adalah termasuk sains. Saya ulang lagi materi yang minggu lalu. Nah, yang teknologi apa nih Bapak Ibu untuk masalah pertumbuhan penduduk? Nah, seperti yang tadi Bapak Rojak sampaikan itu kan menghitung dengan scientific calculator ya. Nah, itu masuk ke teknologi ya. Nah, kalau pertumbuhan penduduk biasanya kan meneliti masalah. Nah, itu juga masuk ke pertumbuhan penduduk ya. Nah, di sini teknologi itu membuat karya lalu menggunakan teknologi atau komputer menjalankan program. Di sini teknologi itu ya yang kemarin seperti kita bisa dengan menggunakan komputer boleh atau menggunakan HP di kalkulatornya. Dan yang ketiga apa tadi? STEM. E-nya apa tadi Bapak Ibu? Engineering. Engineering itu apa? Rekayasa. Jadi mengembangkan kemungkinan solusi pemecahan masalah menggunakan bahan, merancang, mendesain, membuat atau membangun prototipe ya. Jadi pada saat engineering itu
engineering dari pertumbuhan penduduk itu kan nanti kita mendapatkan suatu rumus ya. Misalnya rumusnya rumus suku ke N, misalnya rumus pertumbuhan penduduk suku ke N 2N plus 1, berarti itu udah termasuk tuh engineering karena dia mendesain suatu model, mendesain suatu rumus seperti itu adalah engineering. Engineering itu tidak harus menghasilkan sebuah alat ya Bapak Ibu ya, seperti yang pikiran kita kan engineering itu bikin sebuah alat atau apa, keinsinyuran lah gitu ya, enggak. Menghasilkan sebuah rumus itu juga termasuk engineering. Oke. Lalu yang terakhir adalah M. M-nya apa Bapak Ibu? Matematik ya. Matematik berarti kan tadi dalam soal pertumbuhan penduduk. Jadi di sini matematik itu adalah pola ya dan barisan eksplorasi bentuk, angka, volume dan ukuran. Jadi nanti pada pertumbuhan penduduk kita kan menemukan satu pola permodelan matematiknya seperti apa. Nah itu adalah matematik ya. Konsepnya pertumbuhan penduduk itu dihitungnya menggunakan eksponen. Nah itu udah masuk tuh matematiknya. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti modulnya apabila belum ada nanti ditambahkan muatan-muatan ini. Nanti kita buat bersama-sama. Next Pak. Nah tadi kan sudah dijelaskan engineering. Nah di sini di kurikulum 2013 itu kan scientific process. Nah, di sini di STEM ini itu adalah integrasinya ya, integrasi antara scientific process dengan EDP, engineering development process atau design process. Ya. Sebenarnya EDP ini mungkin baru ya Bapak Ibu baru mendengar, itu sama aja sih dengan PBL, problem based learning. Kita lihat langkah-langkahnya, di situ ada define the problem ya, lalu plan solution dan make a module, test the model dan reflect and redesign. Sama aja seperti PBL. Next Pak. Oke, di sini ya saya contohkan langkah-langkah dari EDP. Nanti di modul Bapak Ibu itu ada masukan langkah-langkah EDP-nya di fase ketiga. Nanti saya ada contoh modulnya. Masukin ke situ. EDP, AX. Yang pertama adalah AX, menanya. Misalnya gini. Misalnya kita cari dulu nih masalahnya. Masalahnya apa nih? Masalahnya misalnya kita mau nyebrang ke desa sebelah, misalnya ke desa sebelah, tapi kalau misalnya kita nggak bikin susah gitu, muter dulu. Nah, di situ ada sebuah sungai yang akan menghubungkan desa A ke desa B misalnya. Nah, kita tanya, bisa nggak ya? Kalau ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, kalau bisa nggak ya kalau kita efektif gitu, mau ke desa A ke desa B tanpa harus muter. Nah itu namanya AX ya, bertanya ya. Lalu yang kedua adalah imagine. Nah Bapak Ibu bayangkan apa ya yang akan digunakan untuk menyeberang ke desa B. Saya mau pakai lompat tali, pakai flying fox ya, flying yang itu, terus atau lompat gala atau jembatan. Nah, imagine mimpi Bapak Ibu. Nah, yang real itu apa? Jembatan. Oke, ambil satu mimpinya jembatan. Nah, jembatan langsung ke plan, ke rencana. Nah, di rencana Bapak Ibu jelaskan tuh rencananya apa. Jembatannya bentuknya seperti apa, bahannya gimana, ukurannya berapa, masuk tuh trigonometri boleh di situ, mengukur kemiringan jembatan atau jenis-jenis. Nah di sini juga pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi nanti diimprove nanti ya. Nah setelah itu di plan setelah selesai nih, ibu bapak ibu nih udah tahu nih, mau bikin jembatan seperti ini. Oke, langsung kita bikin jembatannya. Nah, bikin jembatannya seperti apa? Udah dibuat nih Bapak Ibu, lalu eksperimen uji coba. Ternyata jembatan setelah diuji coba hanya bisa digunakan oleh 1-2 orang. Pas gerobak kuda lewat ambruk.
Nah, itu apa? Ulang lagi Bapak Ibu, ulang lagi ke aks lagi. Gimana sih ya membuat jembatan kalau semuanya bisa lewat? Nah, itu terus seperti itu Bapak Ibu sampai diimprove. Nah, diimprove ini baru dikembangkan. Apa hanya jembatan aja, nggak ada pegangannya. Nah, itu improve-nya itu di situ. Mengembangkan atau boleh kita misalnya di komunikasi di HP di dunia komunikasi dulu kan kita nggak bisa ya Bapak Ibu untuk berbicara dengan saudara kita di luar kota gitu, hanya dengan komunikasi yang terbatas, misalnya telegram zaman dulu ya Bapak Ibu ya, telegram terus dan telegram itu juga nggak efektif ya. Nah, mulai deh tuh aks bertanya gimana ya supaya komunikasi antara saya dengan sepupu saya yang di Jawa gitu bisa cepat gitu. Terus ibu bayangkan nanti ada komunikasi berupa HP gitu ya, nanti HP-nya itu gimana bentuknya, kalau dulu BBM. Nah terus kalau BBM mungkin mahal atau gimana, terus bagaimana nih supaya komunikasi dengan antar wilayah, antar provinsi, antar negara itu bisa lancar gitu. Timbullah setelah menjalani proses aks, imagine, plan, create. Nah, create baru misalnya timbullah WA gitu, WhatsApp gitu, seperti itu. Terus diimprove nih WhatsApp. WhatsApp itu bukan hanya buat komunikasi aja, buat ini seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi nanti kita membuat masalah yang dekat dengan orientasinya dekat dengan muridnya. Tujuannya apa? Biar murid bisa semangat untuk menyelesaikannya, seperti itu. Next. Oke, nah di sini Bapak Ibu keuntungannya kita mau mempelajari STEM, yaitu apa nih? Pembelajaran STEM membantu mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Jadi dunia nyata. Terus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan berbagai bidang karir dan mendorong pemikiran inovatif dalam menghadapi masalah kompleks dan perkembangan teknologi yang cepat. Jadi kita tuh di STEM itu kita membentuk suatu karakter siswa, ya, karakter yang kuat, karakter yang bernalar kritis, kreatif, itu semua ada di P5 sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Itu di STEM ada semuanya. Jadi kita bentuk nih, kalau misalnya nanti seperti ini gimana ya cara menghadapinya, kalau misalnya seperti ini gimana cara menghadapinya gitu. Seperti itu. Jadi kita melatih siswa nih menumbuhkan karakter seperti apa untuk di masa depannya. Oke, next. Nah, di sini ya mungkin minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Rara. Nah, di siswa di in-more development-nya di negara berkembang itu rata-rata kreatif work. Jadi kita tuh melatih siswa mengembangkan kreativitas, benar kritis itu untuk kreatif work ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa diarahkan untuk kerja yang kreatif. Kenapa? Karena kalau routine work itu nanti bisa tergeser, dibunuh oleh creative work. Kenapa? Karena digantikan oleh mesin seperti itu. Kayak di Indomaret misalnya, kan di Indomaret kan sudah diketahui tuh kasir Indomaret ya, udah tahu nih bayar, kembalian, kasir itu algoritmanya sudah seperti itu, terus lama-lama akan tergantikan Bapak Ibu oleh mesin. Nah kita jangan, anak kita nanti akan lebih kreatif gitu, lebih kreatif seperti apa di masa depannya gitu. Lanjut. Nah di sini juga di kecakapan abad 21 juga selain mengembangkan karakter yang baik itu nanti ways of thinking, jadi berpikir efektif ya. Lalu ways of working, jadi nanti murid kita bisa bekerja secara efektif juga. Nah tools of working, menggunakan alat secara efektif juga. Jadi misalnya gini, di dalam materi trigonometri kita mau mengukur nih tiang bendera ya Bapak Ibu, kan kita nggak harus merobohkan tiang bendera itu baru kita ukur, ada alatnya. Nah ini namanya tools of working. Dan misalnya kayak tadi yang Pak Roja,
Pak Rojak presentasikan? Kan nggak mungkin ya siswa satu-satu menghitung. Nah, kita menggunakan scientific calculator. Nah, itu adalah cara yang paling efektif. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke, bagaimana melakukan STEM-nya? Lanjut Pak Rojak. Oke, di sini Bapak Ibu coba saya mau sebelum ke gambar ini, coba saya mau tanya ke Bapak Ibu apa bedanya ilmuwan sama engineer? Engineering, ilmuwan dengan engineering apa? Coba bedanya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Sama-sama mengidentifikasi masalah kan ya? Kalau ilmuwan apa? Tadi ada yang bisa bantu Bapak? Kalau yang itu kan akhirnya bisa menghasilkan produknya ya, alatnya. Kalau dia level ilmuannya mungkin dia penemuan baru sebatas, maksudnya konsepnya gitu ya, atau beberapa permasalahannya yang ya akan diselesaikan, tapi belum menghasilkan sebuah alat atau produk misalnya. Tepuk tangan buat Bapak siapa? Pak Rahmat dari SMA 95. Oke, terima kasih Pak Rahmat, bener ya. Jadi kalau ilmuwan itu dia hanya menghasilkan karya yang abstrak nih, kayak hukum Newton ya kan. Terus apa? E sama dengan apa tuh? M kali C ya. Terus kalau misalnya engineering itu menghasilkan suatu karya ya Bapak Ibu ya, karya. Nah, di engineering design proses ini sama seperti yang tadi saya sebutkan ya, problem based learning. Di sini coba lihat masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya apa Bapak Ibu? Ada seseorang laki-laki akan apa tuh? Berpindah dari kota A ke kota B. Nah, seperti apa? Kita di sini kita masuk ke desain engineering desain prosesnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama aksnya apa Bapak Ibu? Bagaimana cara dia bisa berpindah ya kan? Bagaimana cara dia bisa berpindah? Lalu imagine-nya apa? Ada yang bisa bantu imagine-nya? Mimpi. Bagaimana? Imagine-nya apa? Dia mimpi ya, bikin jembatan. Bagaimana caranya ya? Oh, pakai apa nih? Pakai terbang aja gitu, lompat atau buat jembatan gitu kan ya. Oke. Terus sama seperti yang saya tadi jelaskan ya. Setelah langsung ke plane rencana, maaf Pak Rojak, di yang EDP yang tadi dimundur yang EDP ya itu. Jadi di sini imagine, plan, create, experiment, improve ya. Jadi itu masalahnya. Oke, lanjut. Oke, nah ini tadi saya sebutkan kan perbedaan ilmuwan dengan dengan engineer ya. Yang pertama, kalau ilmuwan itu membuat pertanyaan sains ya. Kalau engineer itu menemukan masalahnya, engineeringnya, lalu mengembangkan dan menggunakan model. Kalau ilmuwan itu mengembangkan, kalau engineer itu menggunakan modelnya. Kalau ilmuwan merencanakan, kalau engineer-nya itu melakukan investigasi langsung eksekusi seperti itu. Kalau ilmuwan menganalisis, kalau engineer itu interpretasi data. Lanjut Pak. Nah, ini beberapa ide materi matematika dalam STEM ya Bapak Ibu. Kita bisa nanti saya tunjukkan beberapa website yang akan kita explore ya, buat tambahan Bapak Ibu. Di sini analisis data cuaca dan iklim. Nah, kita bisa tuh menggunakan ide itu untuk materi misalnya statistik ya. Lalu pertumbuhan populasi, materi fungsi eksponensial, statistik bisa ya, pertumbuhan populasi bisa statistik, bisa eksponensial. Lalu pemodelan ekonomi sederhana, geometri dalam desain,
Pemodelan sederhana dengan persamaan linear memodelkan hubungan dua variabel dalam konteks dunia nyata. Misalnya biaya produksi versus pendapatan, kan sering ya di bunga tunggal, bunga majemuk, seperti itu, nanti kita bahas lagi. Lalu analisis data pencemaran lingkungan, materinya statistika, pemodelan geometri dalam desain produk materi geometri, dan pemodelan kebutuhan energi, merancang solusi energi yang lebih efisien. Semua materi ini berujung awalnya harus ada masalah gitu. Harus ada masalahnya dulu nih, apa gitu. Misalnya di data geometri, analisis data pencemaran lingkungan, misalnya kok di sini sungai kotor banget gitu, apa sih masalahnya? Nah, kita analisis tuh, kita jadikan pembelajaran di situ. Saya boleh cerita ya Bapak Ibu, di SMP 1 Magelang itu kan, di Magelang itu terkenal air pemadam kebakarannya. Jadi ada satu guru, ibu guru ya, menganalisis kenapa sih kan di Magelang itu banyak air ya, sumber air pemadam kebakaran itu banyak, tapi kenapa pada saat kebakaran itu terlambat habis semua, selalu seperti itu. Itu kan masalah ya Bapak Ibu, dimunculkan oleh ibu guru ini. Nah, setelah menganalisis, semuanya dianalisis, diobservasi, lalu dihitung, semuanya dilakukan EDP dan STEM tadi, muatan-muatan saya, ternyata masalahnya itu adalah karena sumber air dengan pusat kebakarannya jauh, dan selalu sumber airnya itu jauh dari permukiman padat penduduk, karena terus jalannya tuh berkelok-kelok, jadi lama nggak efektif. Nah, gimana caranya? Nah, dilempar ke siswa bilang, ini Bu, dipindahin aja pemadam kebakarannya tempatnya, atau dibuat jalan yang langsung tembus gitu. Seperti itu ya nanti ya. Masalah-masalah yang kita gali dalam dunia nyata ini hanya contoh aja. Lanjut Pak. Oke, nah di sini tadi saya sudah jelaskan tentang PBL ya, Problem Based Learning. Itu sebenarnya dalam di EDP itu dan design thinking dan engineering design proses itu ada semuanya, ada di PBL ya. Di situ tadi saya jelaskan EDP-nya itu apa? Identitas masalah, meneliti masalah, mengembangkan kemungkinan solusi, membangun prototipe, uji coba yang tadi saya jelaskan, eksperimen sama ya, lalu mengkomunikasikan solusi dan mendesain kembali. Oke. Itu semuanya design thinking and NDP itu ada di PBL. Lanjut Pak, waktunya. Oke. Nah, di sini PBL ya. Kalau PBJL itu kan project ya, Bapak Ibu sudah di luar kepala lah kalau untuk PBL dan PBJL. Nah, di sini PBJL itu kalau engineering design proses juga mengarah ke project ya Bapak Ibu, ke project. Jadi pertama sama ya, penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring, yang kelima menguji hasil, yang keenam evaluasi pengalaman. Oke, untuk fase-fasenya mungkin nanti ini PPT-nya akan saya share ke grup ya Bapak Ibu, karena tulisannya kecil, nanti PPT-nya saya share. Oke, yang fase 1 PBL apa? Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta. Nah, ini fase-fasenya nih, nanti fase-fase yang masuk ke modul Bapak Ibu. Fase 1 orientasi peserta didik kepada masalah. Ya, apa masalahnya tuh? Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Next Pak, ke atas ke bawah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti dalam modul Bapak Ibu ada 5 fase ini. Ya, ada 5 fase ini. Oke, lanjut next. Nah, ini ide sama yang tadi ya.
membuat jembatan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengambil modulnya itu dari PMM ya, platform Merdeka kita ya, tapi dimodifikasi dan disesuaikan karakteristiknya dengan karakteristik Bapak Ibu, karakteristik siswanya. Lanjut Pak. Oke, lanjut, ini sudah dijelaskan kecakapan abad 21 sudah dijelaskan. Lanjut. Oke, konsep modul ajar lanjut. Ini konsep modul ajar ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai tambahan aja. Itu modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman. Jadi kita arahnya itu kita membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui CP, TP dan ATP. Lanjut Pak. Oke, nah ini komponennya yang Bapak Ibu yang penting nih Bapak Ibu. Komponen-komponennya yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum itu apa aja? Kan udah ada ya, kita lihat buka modulnya. Itu ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target dan model. Model apa yang digunakan? Itu di informasi umum ya. Lalu kompetensi itu ada tujuan pembelajaran, ada asesmen awal ya. Harus ada tuh di dalam modul tuh ada asesmen, pertanyaan-pertanyaan. Lalu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Nah, ini bedanya sama kalau kurikulum 2013, kalau kurikulum Merdeka ini pertanyaan pemantik ada ya. Kegiatan pembelajaran refleksi. Nah, lampirannya LK, pengayaan, bahan bacaan, glosarium dan daftar pusaka. Ya, jadi Bapak Ibu boleh memilih memodifikasi modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri ya. Lanjut Pak. Nah di sini ada format tambahan ya, format capaian. Misalnya Bapak Ibu di fase E ya, bilangan ya, misalkan fase E bilangan. Nah itu di bilangan itu capaian pembelajaran kan ini ya. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang berkaitan bunga tunggal dan bunga majemuk misalnya. Nanti materinya itu Bapak Ibu ambil dari kata kerjanya. Kata kerjanya itu apa tuh di situ? Mengeneralisasi. Satu. Yang kedua adalah apa? Menerapkan. Oke, yang kedua adalah menerapkan. Itu adalah materinya. Lanjut ke sampingnya Bapak. Nah, ini rumus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah Materinya apa? Sifat yang Bapak Ibu mau kembangkan apa? Sifat bilangan berpangkat, pecahan, termasuk bilangan pangkat pecahan dan barisan dan deret aritmetika dan geometri. Lalu setelah udah TP nih, duduk bareng deh sama MGMP sekolahnya. Mana nih yang mau duluan nih? ATP, kita jadikan ATP. Mana nih yang mau akan dieksekusi duluan? Misalnya, saya eksekusi duluan ini aja nih, mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Yang kedua apa? Boleh. Yang dua jadi satu jadi dua boleh. Tergantung kondisi Bapak Ibu sekalian. Ini baru satu elemen ya Bapak Ibu. Nanti kan elemen di fase E ada 4 ya Mbak Rojak ya. Oke, lanjut. Nah ini nanti akan saya jelaskan setelah istirahat ya, untuk sumber-sumber stimulus dan lanjut Pak. Sumber stimulus dan nanti akan saya contohkan satu modul ajar yang sudah direvisi ya. Oke, cukup ya Pak. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf, saya di sini hanya sharing, membagi pengetahuan pada saat kami pelatihan kemarin ya Bapak Ibu. Jadi kami bukan lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi di sini kita sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur Evi. Bapak Ibu kita rehat sejenak selama 15 menit. Nanti disambung lagi materinya masih ya sama Bu Nur Evi. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waktu rehat kita sudah habis.
Sudah hampir 20 menit ya Bapak Ibu. Untuk materi berikutnya kita masih meneruskan dari implementasi pembuatan modul ajar STEM yang akan disampaikan oleh Bu Nur Evi. Kepada Bu Nur Evi dipersilakan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Ini udah kumpul semua belum ya kayaknya? Masih ada yang di luar ya, saudara ya. Oke, kita bentuk kelompok 2-2-2 ya. Tadi kan sudah ya Bapak berdua, terus Ibu juga udah 2-2. Oke. Sebelum Bapak Ibu buka, nah di sini adalah puncaknya ya, puncak pelatihan kita yaitu membuat modul ajar yang berorientasi STEM. Ya puncak dari pelatihan ini gitu. Boleh Bapak Lutfi bergabung? Oke. Oke. Di sini saya sekedar untuk memberikan sharing tentang sumber-sumber stimulus ya Bapak Ibu. Kan. Di sini ada sumber stimulus. Ini linknya. Bapak Ibu bisa buka di bps.go.id. Ya, boleh di laptopnya buka bps.go.id. Oke, kita buka bps.go.id ya Bapak Ibu di sini. Nah, udah muncul. Nah, di sini salah satu sumber stimulus kita ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu mencari sumber masalah itu bisa dari berbagai macam website ya. Jadi kita bisa bikin sendiri tuh masalah-masalah seperti ini gitu. Kita ambil dari mana? Datanya dari Badan Pusat Statistik. Tinggal dibuka bps.go.id. Sudah dibuka Bapak Ibu? Oke. Nah, di situ ada konten tentang sosial dan kependudukan sebelah kiri ya, kiri Bapak Ibu. Kita klik di sini. Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya masalahnya. Ada gender, geografi, iklim, kemiskinan dan ketimpangan, kependudukan, kesehatan, konsumsi, banyak sekali ya yang akan kita ambil di sini Bapak Ibu. Di sini merdekanya ya. Kurikulum merdekanya di sini nih. Jadi Bapak Ibu bebas mengambil materi apa aja sesuai dengan tema. Disinilah letak guru-guru merdeka belajarnya. Nah, kemiskinan dan ketimpangan kita klik misalnya, kita klik ya. Kita buka web dari bps.go.id. Nah, di sini ada kemiskinan dan ketimpangan. Di sini ada data karakter rumah tangga nih dari 2013 sampai 2022, statistiknya seperti apa, datanya seperti apa. Nah, ini bisa kita sangkutkan dengan materi statistika. Ambil aja datanya dari sini ya. Dan ini data mentah ya Bapak Ibu. Jadi nanti diolah. Selain itu juga bisa energi nih di sini, ekonomi dan perdagangan. Kita klik ekonomi dan perdagangan. Nah, banyak sekali nih. Harga perdagangan besar, inflasi, ya, keuangan, konstruksi dan banyak lagi. Konten-konten yang akan kita jadikan pembelajaran di kelas, ya. Datanya dari sini. Jadi misalnya keuangan, kita klik keuangan di sini, munculnya apa? Nah, di sini kita klik keuangan adalah transaksi indeks saham. Nah ini pasti murid-murid sangat tertarik ya dengan bursa efek, saham, segala macam. Pasti keinginan tahuannya itu lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, banyak Bapak Ibu selain di BPS ya, bps.go.id. Nah, kita ambil lagi satu stimulus yaitu di sini, yaitu di SDGs ya, punyanya United Nation. Nanti linknya Pak Rojak mohon di share link SDGs di grup itu ya, biar Bapak Ibu bisa buka yang ada di sini tadi. Atau boleh PPT-nya juga boleh di share PPT-nya.
Oke, di SDGs itu adalah nih Bapak Ibu, saya buka ya. Ini adalah tujuan jangka menengah dan jangka panjang suatu negara ya, semua negara. Di sini ada 17 goals-nya Bapak Ibu, 17 goals. Yaitu yang pertama adalah, di sini saya sudah cari ya 17 goals. Yang pertama tuh adalah no poverty, itu tidak ada kelaparan. Nah, tidak ada kelaparan, goalsnya ya dari goals United Nations itu tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan ya, kesehatan yang baik, kualitas pendidikan yang baik, seperti itu. Banyak banget Bapak Ibu konten-konten yang kita ambil buat pembelajaran masalah dunia nyata ya, masalah dunia nyata. Oke, di sini salah satu saya ambil misalnya di sini adalah quality education misalnya namanya. Ini. Nah, di sini ada data kan nih. More info, kita klik. Nah, di sini. Tapi Bapak Ibu jangan ngambil bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa Inggrisnya mungkin anak-anak juga belum paham gitu. Jadi anak-anak nggak paham. Jadi kitanya yang harus berkreatif. Kitanya sebagai guru harus kreatif, inovatif, biar nanti siswa menular ke siswa. Oke. Selain bps.go.id, lalu ke ke SDGs ya. SDGs itu kan perkembangan 10 tahun yang akan datang. Nah, di sini kan ada more isu, jadi anak-anak dibuka tuh, dieksplor pemikirannya. Oh, nanti 5 tahun yang akan datang seperti apa ya? Gitu, 10 tahun yang akan datang seperti apa? Nah, itu kita masukin ke pembelajaran. Boleh ke statistik, ke eksponensial, barisan dan deret gitu ya. Seperti itu. Nah, selain itu kita lihat dengan satu lagi yaitu kata data. Nah, kalau kata data ini Bapak Ibu perhatikan di sini sudah jadi, kalau bps.go.id tadi kan data mentah ya. Nah, kalau ini sudah jadi infografis ya, jadi udah tinggal make nih. Nah, di sini tinggal milih mau konten apa. Misalnya di sini saya pilih kontennya ini deh. Kekeringan melanda daerah lumbung beras. Nah, ini klik. Nah, ini udah ada nih. Statistiknya udah ada. Nah, Bapak Ibu tinggal bikin soal seperti ini nih. Nah, kekeringan melanda daerah lumbung beras. Nah, di sini ya, Aceh 2,7% kontribusi produksi beras nasionalnya. Sumatera Barat 2,52% dan sebagainya. Banyak ya. Di sini juga ada dampaknya. Ada di sini bisa bikin nih soal statistik ya. Statistik histogram, statistik pemusatan data dan sebagainya. Atau boleh di infografis tentang ini ini apa? Nih, hutan Kalimantan dan Sumatera membara. Nah, ini jumlah titik api. Nah, yang kebakaran itu ya karena kabut asap. Nah, Bapak Ibu bisa nih, konten ini bisa buat misalnya peluang pencacahan dan sebagainya. Kayak ini hanya stimulus-stimulus. Selain itu juga selain bps.go.id, SDGs, kata data, ada juga buku kurikulum internasional ya Bapak Ibu. Yang di sini mungkin ada sekolah swasta yang menggunakan kurikulum internasional. Oke, nah saya akan sharing modul yang sudah saya dapatkan di pelatihan. Ini yaitu tentang ini. Sini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan nih. Ini adalah modul barisan dan deret. Contoh modul Bapak Pak Rojak udah di-share belum modulnya? Oke. Modul udah. Oke. Oh, yang di-sharing ada di PPT ya. Tinggal diklik Bapak Ibu, udah kebuka. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin sudah dibawakan ya modul yang dimodifikasi aja, modul yang Bapak Ibu punya. Jadi ditambahkan aja tuh muatan-muatannya, muatan sains, muatan muatan teknologinya apa, muatan engineeringnya apa, dan muatan matematikanya apa.
masalahnya apa dulu nih untuk di matriks ya, masalahnya apa, terus masukin tuh muatan-muatannya seperti apa ya. Lalu di kaidah pencacahan masalahnya apa dimasukkan. Sampai sini itu. Sampai di TP-nya, tujuan pembelajaran. Udah? Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini nah ini muatan-muatannya ya. Muatan sains itu apa aja di masalah modul yang Bapak Ibu angkat. Lalu muatan teknologinya apa, muatan rekayasanya apa, muatan matematikanya apa. Baik Bapak Ibu, coba perhatikan dulu nih ada yang saya mau informasikan. Di modul Bapak Ibu sudah ada rasionalisasi. Nah, silakan ditambahkan Bapak Ibu rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi? Ya, rasionalisasi itu adalah kaitan mata pelajaran dengan siswa, ya. Manfaatnya apa sih buat siswa? Nah, itu rasionalisasi, ya. Seperti di sini kan di dalam modul ini peserta didik yang sudah mempelajari pola barisan dan bilangan mampu menemukan rumus dalam menghitung bunga tunggal dan bunga majmuk. Kemudian diharapkan peserta didik dapat menemukan karakteristik serta dapat menerapkan untuk memecahkan masalah kontekstual yang terkait. Bunga dasar ini digunakan materi bilangan pada fase F, yaitu anuitas. Jadi harus ditambahkan rasionalitas ya Bapak Ibu. Setelah tadi tuh, setelah TP tambahkan bawahnya rasionalitas. Jadi hubungan antara materi dengan siswanya. Manfaatnya apa sih materi ini buat siswa? Seperti itu. Ada yang belum masuk. Siapa itu adminnya? Jangan lupa rasionalisasinya dimasukin juga ya.
hubungan antara siswa dengan masalahnya itu apa dengan materi, apa sih manfaatnya materi itu buat siswa. Oke. Boleh tadi ambil infografis tadi di SDGs atau boleh di kata data, boleh ambil di kata datanya. Linknya sudah diberikan. Di sini letaknya Merdeka Belajar untuk guru ya, jadi bereksplor. Guru kreatif dan guru tidak tergantikan oleh teknologi. Kalau Bapak Ibu bikin soal seperti ini, nggak ada tuh di ChatGPT Bapak Ibu. Kalau Bapak Mayong ini mengambil pinjaman online karena materinya sangat dekat ya dengan siswa. Jadi siswa lebih semangat, termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya. Di modul Bapak Jazilun ini banyak link-link yang disematkan. Dia ngambil di mana, dia sematkan. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini disematkan. Jangan lupa pertanyaan pemantiknya. Yang seperti Bu Rara jelaskan kemarin, ini yang bagaimana memilih investasi yang baik. Nah, itu kan udah masuk ke pertanyaan metakognisi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga menakal, ini kan pinjol ya. Selain itu juga yang positifnya Bapak Ibu, yaitu investasi deposito. Nah, ini lain kelompok nih. Nah, pada saat fase 3 itu ada EDP-nya Bapak Ibu. Silakan dibuka EDP fase 3 di kelompok 2. Bapak Ibu boleh perhatikan di layar, itu ada membimbing penyelidikan. Nah, itu yang saya jelaskan ya Bapak Ibu tadi, ask, ada imagine, ada plan, ada create, ada eksperimen, dan ada improve. Nah, itu masuk ke situ tuh nanti. Baik, sudah sampai tahap muatan apa Bapak Ibu? Muatan sains? Oh, muatan teknologi. Ini Bapak materinya apa? Matriks, terus mengangkat masalah apa? Masalahnya apa? Mengubah data ke dalam matriks. Oke, muatan sainsnya berarti apa tuh? Sains berarti apa? Observasi atau apa? Mengidentifikasi masalah bisa? Dari hasil ulangan. Dari data hasil ulangan itu siswa dapat membuatnya dalam. Oh iya, oke, benar. Terus teknologinya menggunakan tadi ya, scientific ya. Engineeringnya berarti mau mendesain bentuknya itu ya. Oke. Matematiknya udah pasti ya, matriksnya. Oke. Lanjut, tinggal tambahkan rasionalisasi sama ini Pak, di fase 3 ya, tambahin EDP-nya. Aks gitu. Aks bertanya sesuatu kayak gitu. Oke, yang kelompok ini ngebahas apa tadi, pencacahan ya, masalahnya tentang pemilu. Oke, terus muatan sainsnya apa di situ?
sains, teknologi. Sains bisa observasi ya, observasi. Yang mendesain bisa, mendesain bisa untuk rekayasa. Untuk kelompok ini, barisan dan deret masalahnya kredit motor. Oke, bagus. Terus iya betul, yang dekat dengan betul. Lalu pengen punya motor ya. Jadi masalahnya itu anak-anak pengen punya motor baru diangkat seperti itu. Iya. Oke, betul. Muatan sainsnya apa? Oke. Sip. Ini apa deh? Ini apa? Eksponen mengangkat masalah apa? Virus cacar monyet. Oke. Muatannya ya, tinggal disusun. Trigonometri ya. Oke. Apa? Oh, tiang bendera. Oke, boleh. Tiang bendera. Nggak harus dicopotin dulu tiangnya, Pak. Baru diukur. Jangan lupa di fase 3-nya ya Bapak Ibu, membimbing penyidikan EDP-nya. Ya, ada apanya? Apa adanya? Ya, silakan monggo Pak Lutfi, waktu sudah. Enggak tanggung ya. Kita istirahat breaknya 12.15 ya. Sampai jam 1 nanti istirahatnya. Boleh Pak Rojak tolong dibantu, Pak Rojak. Tolong dibantu. Baik, kelompok 5 terdiri dari Bapak Lutfi. Ya, Bapak Lutfi dan Bapak Nur Afianto dari kelompok 5 dengan materi perbandingan trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri tercinta SMA Negeri 94 Jakarta, yaitu Lutfi Ismail dan Pak Nur Afianto. Kita membahas mengenai materi trigonometri. Nah, ini adalah fase E ya. Mungkin ada yang sudah masuk, ada yang belum. Kalau saya sih belum masuk materi trigonometri. Elemennya geometri atau trigonometri. Capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Biasanya sih banyak aplikasi-aplikasi yang dalam kehidupan sehari-hari ya untuk perbandingan trigonometri. Nah, muatan sainnya ini sebenarnya saya nyontek aja nih sama yang ada yang Bu Evi tadi ya, bingung mau nulis apa. Jadi intinya ya, kita di sini melakukan observasi. Jadi kayak anak tuh disuruh berhayal kali ya, ini kira-kira tinggi gedung SMA Negeri 94 tuh berapa ya, tanpa melakukan perhitungan, mengira-ngira kali ya. Nah, hipotesisnya dugaan, jadi kita lihat nih kira-kira tingginya sekian meter gitu ya, terus melakukan perhitungan dan nanti akhirnya ada kesimpulan. Nah, kalau untuk muatan teknologinya saya belum nyoba nih, saya ikutin aja yang ada sama Bu Evi. Tapi kalau nggak salah ada dalam semua materinya, ada dalam
kalkulator saintifik, cuman kita belum menggali secara dalam aja gitu. Kalau kata Pak Rojak, coba-coba katanya. Ya benar Pak Rojak ya. Ya, saya juga selalu bilang ke anak, try again. MTK itu kalau belum mencoba, ya nggak bisa. Pak, saya udah nyoba nggak bisa juga, coba lagi. Nggak bisa lagi, coba lagi. Sampai kapan terakhirnya? Sampai meninggal, udah selesai. Gitu. Saya selalu bilang ke anak, selalu mencoba. Terus rekayasanya kita membuat perhitungan prediksi. Intinya di sini kita memprediksi sebuah gedung itu tingginya berapa. Terus muatan matematikanya mengilustrasikan besar sudut elevasi untuk mendapatkan tinggi gedung. Jadi kita berdiri melihat natap gedung elevasinya berapa gitu. Nah, tujuan pembelajarannya untuk dapat menjelaskan rasio trigonometri dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan dan sebagainya. Nah, pertanyaan pemantiknya, jika kalian berdiri di hadapan suatu gedung atau bangunan tinggi, dapatkah kalian memprediksi tinggi gedung atau bangunan tersebut? Nah, ini kan pasti beragam, jawaban anak-anak pasti sangat beragam. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti biasa pendahuluan. Terus di kegiatan intinya di sini pertama ada kasus mercusuar. Saya ngambil tadi di MathSaber 1997 ada linknya ya. Tentukan tinggi mercusuar. Ya dari ini udah ada tingginya ya, harusnya ditutupin tingginya. Terus peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan tentang cara menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Terus mendorong peserta didik mempelajari atau mengumpul informasi dari berbagai sumber. Nah, di sini kita mengorganisasikan peserta didik. Jadi membuat kelompok pertemuan sebelum. Jadi membuat kelompok ya, sudah ada pembuatan kelompok. Peserta didik diminta menyelesaikan uji pemahaman dari buku. Harusnya sih LKPD ya, tapi ini ya apa adanya lah. Terus di sini baru penyelidikan kelompok. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi peserta didik untuk melihat apa yang dikerjakan. Terus melihat sampel pekerjaan yang tadi kita lihat berkeliling. Biasanya kadang ada anak yang kalau kata Bu Wahyu mah kemarin pertemuan pertama, kalau ditanya bagaimana bisa semuanya, pasti diam, menginginkan cipta. Jadi kalau dengan kita berkeliling, pasti anak-anak akan jauh lebih Pak, saya mau nanya Pak. Biasanya pelan-pelan, biasanya gitu. Seringan begitu anak-anak. Nggak tahu malu apa nggak ngerti. Nah, terus di sini kita mengembangkan dengan menyajikan hasil karya. Jadi kayak sini nih kita dapat bagian pertama Pak Nur ya. Jadi di spin kita dapat pertama tuan rumah. Jadi intinya di sini kita menyajikan hasil karya yang telah dikerjakan. Terus yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Udah terakhir penutup. Mungkin ini aja Bapak Ibu. Ya kalau belum sempurna mohon maaf. Karena katanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Bapak Ibu sekali lagi buat kelompok 5 ya. Kelompok 5 materinya trigonometri, udah bagus Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada muatan sainsnya, udah ada muatan STEM teknologi, engineering dan matematiknya sudah ada semuanya. Sudah masuk ke STEM ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin karena belum selesai, jadi saya tadi belum melihat rasionalisasi dan EDP-nya. Oke, nanti tinggal ditambahkan ya Bapak Lutfi. Oke, satu kelompok lagi ya Bapak. Satu kelompok lagi keburu ya, tinggal 15 menit lagi kita istirahat habis ini. Oke, silakan. kelompok terpilih kedua yang mendapat kesempatan adalah kelompok 1. Bapak Rahmat Hidayat dan Pak Iwan Arif. Oke. Dengan materi pemodelan matrik. Oke, bapak-bapak semua ini ya. Iya.
10 menit ya Pak waktunya Pak? Oke. Oh gitu. Bapak dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Bapak siapa namanya? Bapak Rahmat dan Bapak Arif dengan materinya adalah pemodelan matriks ya di fase F ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan dengan saya Pak Rahmat dan Pak Ihwal Arif. Saya dari SMA Negeri 95 Jakarta dan Pak Arif dari SMA Citra Kasih. Oh, Cinta Kasih ya. Cinta Kasih Cengkareng ya. Baik, pada pertemuan kali ini langsung saja tadi yang kita bahas kebetulan materinya karena kami pengajar di kelas 11 jadi nggak ada bahan modul yang kelas 10-nya sehingga kami memilih salah satu modul yang ada di fase F mengenai matriks yang mana ini belum dipelajari. Kita ke bawah ya Pak. Ini aja. Nah. Jadi sebenarnya kalau di dalam modul pembelajaran yang ada di sini ini memang cakupannya masih terlalu luas ya kalau saya lihat ya, di dalam modul yang ada gitu ya. Namun memang di sini karena kami mencoba untuk menyesuaikan dengan muatan apa namanya tadi STEM ya yang dibahas. Pada intinya pertama matriksnya ini berkaitan cakupan materinya hanya pada pemodelan Bapak Ibu ya, pemodelan matriks. Nah, di sini pada muatan sains yang kita angkat atau yang kita ambil adalah di mana siswa ini nanti kita sajikan mengenai suatu hasil ulangan harian dari mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris sebagai contohnya. Kemudian setelah itu siswa diminta menuliskan dugaan awal penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil ulangan harian tersebut. Kemudian yang selanjutnya dilakukanlah pengolahan data di mana peserta didik ini diminta menyusun hasil ulangan tersebut ke dalam bentuk modelan matriks. Dan yang terakhir akhirnya nanti dibuat kesimpulan. Sedangkan dari muatan teknologi dalam hal ini kita menggunakan kalkulator saintifik seperti yang tadi dipraktekkan di awal ya. Ada menu spreadsheet juga di situ. Itu bisa digunakan bagaimana kemudian nanti mengubahnya ke dalam pemodelan matriks gitu. Kemudian juga menggunakan aplikasi penampilan gambar ya, bisa dalam bentuk poster melalui Canva, kemudian juga beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan. Dalam hal ini kami hanya tahu salah satunya adalah Canva yang paling menarik. Kemudian selanjutnya dalam hal muatan rekayasanya yaitu kita membuat pemodelan bentuk matriks yang dengan menggunakan spreadsheet dan kalkulator saintifik tadi. Nah, setelah itu baru untuk muatan matematikanya ya ini berkutat pada pemodelan matriks di mana nanti ya masalah-masalah yang dihadapi atau yang disajikan ya beragam ya. Salah satunya tadi adalah tentang pemodelan matriks dari hasil ulangan matematika siswa di mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris.
Kemudian profil pelajar Pancasilanya dalam hal ini ya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Ya bergotong royong di sini mereka berarti bisa dijadikan kelompok ya untuk bisa berdiskusi. Kemandirian di sini adalah kita menilai upaya mereka menyelesaikan permasalahan secara individu. Bernalar kritis maka mereka dipancing atau diberi sebuah nantinya ada pertanyaan pemantik ya yang digunakan agar bagaimana mereka bisa melontarkan penyelesaian masalah-masalahnya. Dan kreatif di sini berarti ya salah satunya penggunaan teknologi tersebut yang tadi disampaikan. Kemudian pada akhirnya di sini pada kegiatan inti yang tadi disampaikan juga kami mencoba tadi memasukkan apa namanya itu EDP ya, memasukkan EDP. Nah di sini nih pada bagian apa namanya aktivitas kegiatan inti ya, dimana pada bagian AKS di sini peserta didik dapat memilah-milah informasi yang diberikan dan kemudian memilah apa yang penting dalam informasi tersebut untuk digunakan dalam penyelesaian pemodelan matriks. Kemudian di imagine-nya yaitu peserta didik memodelkan masalah atau informasi yang disampaikan ke dalam pemodelan matriks. Dalam hal ini juga peserta didik menuliskan dugaan awal atau hipotesis dalam penyelesaian masalah yang diberikan. Lalu ke bagian plan di sini berarti membuat rencana untuk menguji dugaan awal tersebut, konsep pemodelan matriks yang dapat kemudian digunakan di dalam menduga dari hipotesis awalnya itu. Dan yang create itu adalah pada akhirnya nanti membuat solusi yang mungkin bisa mereka tampilkan beserta juga dengan alasan matematisnya. Dan eksperimen di sini berarti pada akhirnya nanti peserta didik menguji ya dugaan awal dari beberapa dugaan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari hasil pengerjaannya. Setelah itu ada improv ya. Improv di sini berarti melihat apakah solusi yang diperoleh sudah menjawab pertanyaan atau kemudian dapat dikembangkan kembali seperti itu. Kemudian deh habis ya. Nah kalau ini adalah bahasa tadi ya semacam tampilan dari salah satu model ini ya permasalahannya gitu ya. Kalau dalam hal ini di sini ada model tabel di mana isinya tapi nama peserta didik, lalu kemudian jumlah izin dan sakit mereka gitu. Ini adalah data absensi kalau di sini yang kami sajikan. Dan kami memang belum merubah ini nih. Tadi belum merubah sesuai dengan bentuk yang tadi kami sampaikan di awal, yaitu harusnya adalah nilai ulangan ya, nilai ulangan matematika dan bahasa Inggris seperti itu. Deh. Nah, udah. Sampai sini sudah Bapak Ibu, demikian dari kami apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1 Bapak Rahmat dan Bapak Arif. Oke, sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Matriks dihubung modul ajar matriks sudah ada STEM-nya, sudah ada STEM, sudah ada EDP-nya juga ya. Jadi sudah Bapak Ibu sudah akhirnya Bapak Ibu bisa menerapkan STEM. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Terus nanti mungkin selanjutnya nanti setelah istirahat bisa ditambahkan ya Bapak Ibu modulnya itu penggunaan saintifiknya lebih diperdalam lagi ya, misalnya tentang kayak screenshot itu yang tadi yang dicontohkan, screenshotnya ditambahkan lagi yang Bapak Rojak presentasikan tadi, dimasukkan ke dalam modul Bapak Ibu. Cara perhitungannya pakai kalkulator saintifik, nanti screenshotnya dimasukkan ke modulnya.
Itu aja sih tambahannya. Oke, karena waktu jualah yang memisahkan kita sudah selesai penyusunan modul, saya mohon Bapak buahnya. Oke, selesai Bapak Ibu materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dan disinilah letaknya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kitanya harus kreatif dan bernalar kritis dulu, sehingga nanti menularkan ke anak didik kita. Seperti semboyan menteri kita, yaitu guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri aplaus untuk Bu Nur Evi. Iya, terima kasih Bu Nur Evi atas materinya yang telah diberikan. Ya Bapak Ibu, kita sudah waktunya untuk rehat. Rehat kita 1 jam ya Bapak Ibu ya untuk isoma, istirahat, sholat dan makan. Nanti jam 13.15 kita kembali lagi ke sini. Mohon tepat waktu ya Bapak Ibu ya, karena ada materi berikutnya yaitu implementasi pembelajaran STEM dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.